Baik, selamat sore adik-adik semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ya, karena 1 minggu ini ya kita full ya, uh, untuk Untuk menghadiri atau di 1 minggu ini ada kegiatan serangkaian ujian tugas akhir untuk kakak kelas kalian ya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya akan memperkenalkan ke kalian semuanya. Jadi mungkin kalau pernah lihat dan pernah mendengar dan pernah membaca penelitian-penelitian dari kakak kelas sebelumnya, yang mungkin tidak banyak ya, menggunakan desain eksperimental atau dalam hal ini bagaimana implementasi atau pengaplikasian pemakaian software desain expert dalam penelitian untuk kegiatan optimasi, baik optimasi formula maupun optimasi proses. Ya, di sini nanti saya akan dibantu oleh kakak kelas kalian. Di sini ada Giin ya, yang kebetulan selamat baru tadi selesai melakukan ujian tugas akhir 2. Jadi baru siang tadi selesai. Saya minta untuk berbagi kepada adik-adik kelasnya
bagaimana sih caranya kita menggunakan software desain expert atau penelitian eksperimental itu terutama terkait dengan optimasi, ya, baik formula maupun proses yang benar dan sebetulnya lebih terukur, ya, dibandingkan ketika kita tidak menggunakan desain eksperimental data. Ya. Contoh misalkan yang tidak menggunakan desain eksperimental data itu seperti apa? Misalkan adik-adik ingin mengoptimasi, contohnya misalkan di formula, ya, pengen mengoptimasi komponen tablet. Apa itu? Amilum, kemudian apalagi magnesium stearat, kemudian apalagi, ya, itu tidak, misalkan di literasi sebelumnya atau di jurnal-jurnal menyatakan bahwa komposisi amilum sebagai bahan pengisi sekian, magnesium stearat sebagai bahan pelicin adalah sekian sampai sekian. Ya, jadi ada hanya menetapkan batas terendah, batas tertinggi, itu saja, kemudian direplikasi mungkin menggunakan 3 variasi jumlah misalkan. Kemudian dari masing-masing variasi jumlah itu langsung direplikasi 3 kali, kemudian dianalisis menggunakan ANOVA atau bivariat. Ya. Yang lama mungkin seperti itu, ya. Harapan saya setelah bertemu dengan saya, setelah mengikuti kuliah saya di metodologi penelitian, adik-adik bisa lebih lagi mendalami bagaimana proses optimasi itu lebih baik lagi, ya. Mengapa saya katakan lebih baik? Karena dengan pemanfaatan software, khususnya desain expert ini, ya, banyak hal yang bisa disampaikan, banyak hal yang bisa dibahas dibandingkan ketika atau apabila kalian tidak menggunakan desain eksperimental, ya, di situ. Nah, nanti apa saja yang bisa dibahas, apa saja yang bisa diceritakan, nanti kakak kelasnya akan praktek, ya. Di sini Adit belum bergabung, ya. Bentar, saya akan WA dulu. Belum Bapak, coba saya hubungi dulu Bapak. Iya, coba dihubungin, ya. Oke, jadi kakak kelas nanti akan berbagi, ya. Memang mereka akan saya persiapkan, ya. Semoga nanti bisa menjadi penyambung tongkat estafet di Farmasi Udayana, gitu, ya. Cuman kalau mau, ya, kakak kelasnya. Kalau nggak mau, ya lain cerita, ya. Seperti itu. Setidaknya ini jadi bekal lah, jadi bekal buat kalian. Karena apa? Proses optimasi, baik proses optimasi, baik prosesnya itu sendiri yang dioptimasi atau komposisi formulanya, ya, dengan menggunakan desain ini, itu bisa laku. Bisa laku di mana? Bisa laku di jurnal internasional bereputasi dibandingkan ketika kalian tidak menggunakan eksperimental design, ya, di sana. Jadi harapannya saya standar lulusan S1 farmasi ketika berbicara soal optimasi itu bisa berbicara lebih dalam lagi, lebih luas lagi, ya. Sebetulnya ini bukan hal baru. Lama di 2013 lalu setelah saya sudah mulai, tapi saya tinggalkan lagi, saya tugas belajar lagi sehingga tidak jalan lebih lanjut, ya, di sana. Kemudian ketika saya datang, kemudian baru saya lanjutkan, ya. Sebetulnya banyak hal yang ingin saya lanjutkan, termasuk juga kalau di biofarmasi nanti pemanfaatan WinSum, ya, pendekatan berbasis kompartemen untuk memprediksikan bagaimana nasib obat di dalam tubuh, ya, dengan melakukan uji transport in vitro misalkan. Setelah itu nanti diprediksikan apakah dia mengikuti berapa kompartemen, ya. Setelah itu ketika kita menginput proses eliminasinya, kita akan bisa memprediksikan bagaimana profilnya. Kapan dia mencapai kadar maksimal, kapan dia harus mendapatkan dosis yang
yang ingin saya bagikan dengan kalian semuanya. Ya, mungkin tidak semua. Kalau ada yang mendengar PCACA itu nggak semua ya, karena itu kalau itu saya bagikan di teori, saya rasa cukup berat, ya. Dan untuk level S1. Tapi kalau untuk penelitian tidak masalah. Tidak masalah, beberapa kakak kelas kalian sudah memberikan contoh yang bagus, memberikan gambaran ke saya, lompatan yang cukup luar biasa. Ya, setidaknya itu menjadi bekal apabila nanti ketika kalian berkeinginan melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, sudah cukup itu. Termasuk juga yang kemarin itu, ya, analisis bibliometrik. Harapannya sudah mulai mengolah, merapikan, ya. Kebetulan Kak Adit juga di sini sudah datang. Kemarin Kak Adit juga saya berikan tugas untuk merapikan, membuat analisa bibliometrik terkait dengan liposome drug delivery system. Ya, di situ. Itu laku di jurnal internasional bereputasi Q1. Luar biasa. Mahasiswa S1, lulusan S1 bisa publish di jurnal Q1. Itu portofolio yang luar biasa ketika kalian nanti berkeinginan atau tidak tahulah ke depan seperti apa, tiba-tiba mendapatkan beasiswa berangkat ke luar negeri barangkali, ya. Kita siap membantu dan mengarahkan, ya. Dan saya siap membuka wawasan kalian, membangun mimpi kalian yang lebih tinggi di situ, ya. Ya, bukan bagaimana, karena kan apa namanya, kalau ada pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, itu begitu, ya. Karena saya belum berkesempatan, ya. Ya, bukan karena tidak mampu atau bagaimana, karena memang belum memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan di luar, ya, karena oleh satu dua hal, ya. Harapan saya murid-murid saya yang muda-muda ini nanti bisa melanjutkan tongkat estafet ini. Tidak harus nanti saya nggak pengen di Udayana Pak, ya silahkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena itu sudah satu kebanggaan, jadi seorang guru, ya ilmunya bisa dibagikan. Di situ saya nggak akan pelit-pelit ilmu saya, nggak akan menunggu sampai kalian nanti kuliah S2 ataupun S3, ya. Saya akan bagikan mungkin sedikit demi sedikit, ya, karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya nggak mungkin semuanya. Memang kalau mau kaji lebih dalam ya harus riset di sana, ya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan nanti desain eksperimental, ya. Jadi desain eksperimental itu pada dasarnya ada tiga, ya. Ada tiga, seperti biasa kalau saya kuliah Metopen tidak pernah menggunakan PowerPoint, ya. Jadi kalau ditanya PowerPoint-nya mana, tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, saya lebih banyak workshop. Sebisa mungkin kalau saya workshop, saya akan pakai manfaatkan waktu untuk workshop. Ya. Jadi harapannya ya nanti tolong saya akan bagikan nanti melalui OASE atau nanti Kak Adit atau Kak Gein akan membagikan softwarenya, ya, melalui perwakilan dari kalian, atau nanti saya bagikan lewat WhatsApp juga tidak apa-apa. Harapan saya kalian mencoba berlatih di sana, ya. Berlatih menggunakan software tersebut. Ya minimal dibuka-buka dulu lah, ya. Memang untuk yang terbaru sampai dengan desain expert 13. Yang saya miliki baru desain expert 7. Ya, yaitu buktinya kalau mahasiswa jauh lebih ini, ya. Lebih kreatif ternyata, ya. Ya nggak apa-apa, lebih uh, lebih lengkap informasi yang ada di desain expert 13 sudah pasti, ya. Jadi eksperimental data yang ada di desain expert, software desain expert, itu pada dasarnya dibagi menjadi tiga, ya. Ada factorial design, kemudian ada mixture design, ada combined design. Nah, untuk factorial design, itu bisa untuk mengoptimasi sebuah proses. Misalkan apa? Proses ekstraksi. Berbicara proses ekstraksi, apa yang diperlukan dalam melakukan proses ekstraksi. Misalkan ketika menggunakan pemanasan, suhunya bisa dioptimasi. Apakah mau dikombinasi dengan tekanan?
Tekanannya bisa dikombinasi, sudah dipanaskan pakai tekanan lagi. Ya, di situ. Kemudian apa lagi? Kecepatan pengadukan. Kecepatan pengadukan bisa dioptimasi. Range sekian sampai dengan sekian, berapa RPM yang dipergunakan. Nah, kebetulan ada Kak Adit di sini ya. Cuman Kak Adit menggunakan factorial untuk optimasi formula. Kalau tidak salah ya. Lupa karena ujiannya udah lama. Ya. Jadi sebetulnya sah-sah saja, walaupun sebetulnya kurang tepat ya. Tidak ada masalah sebetulnya. Banyak penelitian juga menggunakan factorial design untuk mengoptimasi formula. Ya, tidak masalah di sana. Nah, untuk optimasi proses, apakah hanya sifatnya yang numerik saja, Pak? Numerik itu ya tadi 150 rpm, 100 rpm, 70 derajat Celcius, 80 derajat Celcius. Apakah hanya situ saja? Tidak. Bisa kategori. Contoh kategori itu apa? Misalkan ekstraksi 1 kali, ekstraksi 2 kali, ekstraksi 3 kali, itu bisa dilakukan. Ya. Enak, dan itu nanti hasilnya bisa dianalisis secara bersama-sama, simultan. Tidak satu persatu menggunakan analisis bivariat yang selama ini dipergunakan. Oh, ini mempengaruhi, ya udah selesai. Kan jawabannya begitu saja. Tetapi bagaimana apakah proses itu bisa meningkatkan, menurunkan, terus desain tidak mampu melakukan itu. Terus lagi visualisasinya. Kalau kita menggunakan 2 faktor, ya memang hanya 2 dimensi. Kalau 3 faktor, ya kita bisa memvisualisasikan secara 3 dimensi. Nah, kalau kalian membaca penelitian-penelitian di luar, nasional, itu kan proses 3 dimensi kalau kita menggunakan eksperimental data, kayak factorial design, kayak simplex lattice, ya. Memang ada beberapa yang menggunakan 2 dimensi karena memang ya untuk mempermudah ini saja, karena tidak semua orang juga mengerti gitu loh, ya. Tetapi untuk menarik, yang namanya kita pengen penelitian kita itu dicantumkan, dipublish di jurnal internasional, ya otomatis kita harus menyajikan gambar-gambar yang menarik. Untuk menarik ya minat supaya artikel kita dipublikasikan di sana. Ya, gambar-gambar itu sangat membantu sekali. Dan terkadang ada beberapa orang lebih mudah memahami gambar dibandingkan memahami tulisan, narasi, seperti itu. Nah, tampilannya seperti apa? Nanti mungkin bisa Adit dulu, nggak usah lama-lama ya, Adit ya. Kemudian baru G-in. Ya. Kak menjelaskan bagaimana menggunakan desain expert. Ya, pertama dia menggunakan metodenya factorial design. Ya, nanti bisa bercerita. Ya, studi kasusnya seperti apa? Kebetulan Kak Adit langsung menggunakan hasil penelitiannya dia. Sama juga dengan Kak Gein di sana ya. Nanti akan bercerita. Kalau Kak Gein barusan selesai ujian ya. Cukup excellent tadi ujiannya, lancar ya. Itu bocoran ini ya, tapi kan nilainya nggak bisa disampaikan sekarang ya. Tapi sudah clue ya. Udah clue kalau excellent ya udah clue ya. Di situ ya. Mereka berdua cukup, saya bilang cukup mahir menggunakan atau mengoperasikan desain expert dalam mengoptimasi ya, mengoptimasi. Baik, mungkin supaya tidak berlama-lama lagi, Kak Adit bisa share Kak Adit ya. Nanti saya akan memberikan tanggapan atau beberapa hal yang harus disampaikan untuk memperdalam lagi pemahaman adik-adik. Silakan Kak Adit. Gini, Pak. Yang memberikan kuliah kan bosen ya. Biasanya kalau anak muda ya senang dengan mereka yang usianya rentangnya tidak terlalu jauh. Tapi jangan khawatir, biar muda tapi expert. Ya, silakan.
Oke, Kak Adit. Mungkin, nah ini di situ kan nampak ya, ada standar desain, faktorial, response surface, mixture, custom design. Ya, ini macam-macam tampilannya sebetulnya ya. Kalau di saya ada yang lama itu faktorial, mixture, kemudian kalau nggak salah combine. Nah, ini yang terbaru ya, yang 13 ya. Ini yang dan Expert 13. Ya, ini yang 13, lebih lengkap lagi. Nah, mungkin bisa berangkat dari sini. Ya, tadi pengantarnya sudah ya. Jadi factorial design itu lebih tepat untuk mengoptimasi sebuah proses. Mixture itu formula, response itu bisa combine sebetulnya. Ya, di situ. Nah, kalau custom design dilakukan ya, jarang sekali kita farmasi melakukan menggunakan custom design. Kita pragmatiskan dari faktorial, surface, design itu masih bisa dieksplorasi lebih dalam lagi. Jadi belum mentok ya di sana. Sebetulnya banyak penelitian apakah di farmasi saja yang penelitiannya laboratorium? Tidak. Ya. Penelitian klinis pun juga bisa ya, menggunakan data historical kalau ada di sana. Ya. Ada kalau nggak salah di historical data. Coba di factorial design itu ada historical data, kayak nggak ada. Survei coba. Kemudian, oh nggak ada. Di mixture, oh malah nggak ada di sini ya. Kalau ya di desain 7 ada historical data namanya. Ya. Sekarang ternyata dihilangkan. Baik, Kak Adit mungkin bisa bercerita penelitiannya, terus bagaimana caranya menggunakan desain expert versi 13 ini menggunakan desain faktorial. Silakan Kak Adit. Baik Pak, suara saya terdengar Pak. Terdengar jelas ya. Baik, selamat sore Pak Eka dan adik-adik angkatan 21 ya. Oke baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan saya Aditya Putra dari Farmasi 19 yang mana juga merupakan mahasiswa di bawah bimbingan Pak Eka Indra dengan mengambil topik fermentasi dengan metode eksperimental design khususnya yaitu desain faktorial. Baik, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Eka berkaitan dengan metode-metode apa saja yang dapat digunakan dalam software desain expert ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih menjelaskan berkaitan dengan factorial design, di mana factorial design sendiri itu merupakan metode eksperimental yang menggunakan pemodelan matematika berupa faktorial yang sebenarnya itu lebih cocok digunakan untuk mengoptimasi sebuah proses. Namun sebelumnya pada skripsi saya sebelumnya itu juga dapat digunakan untuk mengoptimasi sebuah formula gitu. Nah, pada factorial design sendiri itu terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama yaitu adalah ada full factorial dan juga ada fractional factorial design, yang mana untuk full factorial sendiri itu merupakan kita di sini dapat lihat yaitu yang warna putih ini yang 2/2, 2/3, 2/4, dan seterusnya itu merupakan full factorial yang mana tidak dikurangi jumlah percobaannya. Kemudian yang kedua yaitu fractional factorial design dapat kita lihat yaitu pada blok yang warna hijau, kuning, dan merah. Yang mana perbedaan antara full factorial dan fractional factorial design sendiri yaitu pada fractional factorial design setiap tingkat dari faktornya itu diukur, namun beberapa diantaranya itu diabaikan sehingga run yang dihasilkan itu lebih sedikit. Kemudian untuk pada penelitian sebelumnya pada skripsi yang telah saya lakukan itu menggunakan metode factorial design yang full factorial khususnya yaitu faktorial 2/2. Kenapa 2/2? Karena di sini faktor yang saya gunakan itu adalah ada dua jenis, yaitu
faktor yang pertama adalah sukrosa dan faktor yang kedua adalah ekstrak ragi seperti itu. Nah, semisalnya nanti dari adik-adik sekalian itu ada misalnya tertarik untuk menggunakan metode factorial design, tapi jumlah faktornya itu misalnya ada 3, dapat digunakan metode yang ini, yang 2/3 seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini setelah kita memilih tadi jenis faktorialnya itu, kemudian kita di sini pilih jumlah replikasi yang akan digunakan seperti itu. Oh ya, mohon maaf Pak Eka di sini semisalnya nanti dari saya ada kekeliruan, mohon untuk diinstruksikan ya Pak. Nggih, sudah bagus kok. Nggih. Nggih. Nah, pada penelitian yang saya gunakan sebelumnya itu digunakan 3 replikasi seperti itu. Kemudian bisa diklik next di sini. Nah, selanjutnya di sini adalah faktor. Nah, di sini untuk faktornya itu dapat kita tentukan. Misalnya pada penelitian saya sebelumnya itu adalah kan tadi sukrosa dan yeast extract. Untuk unit sendiri merupakan satuan atau konsentrasi dari faktor yang digunakan, yaitu pada penelitian saya digunakan konsentrasi berupa gram per liter. Nah, kemudian untuk tipenya, karena pada penelitian saya itu faktornya itu berupa angka, sehingga untuk tipenya ini dipilih numerical. Nah, untuk yang kategorical dapat dipilih sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Eka tadi. Kemudian tadi kan sudah ada di faktornya 2. Kemudian selanjutnya itu adalah kita memasukkan rentang konsentrasi yang digunakan untuk risetnya. Nah, di sini ada konsentrasi rendah atau low dan juga konsentrasi tinggi atau high. Nah, untuk rentang konsentrasi ini dapat digunakan atau dipilih berdasarkan studi pustaka seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri, saya waktu itu menggunakan rentang konsentrasi itu berdasarkan jurnal. Nah, di sini langsung saja bisa dimasukkan. Seperti itu. Ini nggak mau direkam nih adik-adik nih. Nanti kalau penelitian pakai ini, silakan kalau mau merekam ya. Nanti kan kalau beruntung dengan saya pasti pakai ini ya. Kalau nggak pakai yang lain. Silakan. Kalau mau merekam silakan. Lanjut Kak Adit. Baik Pak, saya izin melanjutkan Pak. Nggih. Baik, Oke, silakan. setelah kita masukkan rentang konsentrasi yang digunakan, selanjutnya itu kita klik next. Nah, di sini adalah menu untuk kita memasukkan respon yang akan kita tetapkan seperti itu. Baik, pada penelitian sebelumnya itu saya gunakan 4 banyak respon. Bisa diubah dulu bagian responnya itu jadi 4 yang bagian atasnya ini. Kemudian untuk nama responnya bisa diubah, bisa disesuaikan dengan penelitian yang akan adik-adik gunakan nantinya. Baik, untuk unitnya sendiri merupakan satuan konsentrasi dari responnya seperti itu. Kalau saya sendiri menggunakan miligram per liter. Baik, jika misalnya responnya sudah ditetapkan, selanjutnya bisa diklik next. Nah, di sini ada keterangan yaitu pada bagian power A dan power B itu nilainya itu harus lebih besar daripada 80% seperti itu.
Kemudian bisa diklik next atau finish. Nah, kemudian di sini sudah tertera rancangan percobaan yang nantinya akan kita lakukan seperti itu. Kemudian setelah nantinya kita melakukan rancangan percobaan berdasarkan dengan tabel yang ada di sini, yang ini. Nah, Berarti ada sekarang berapa sudah. formula Kak Adit? Oke, tadi karena saya itu memilih apa namanya faktorialnya itu adalah 2 pangkat 2, jadi formulanya itu adalah 2 pangkat 2 yaitu 4, Pak. Kemudian untuk rancangan percobaannya itu ada sebanyak 12 karena di sini jumlah replikasi yang saya tetapkan itu adalah sebanyak 3, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Adit. Iya. Kemudian baik Pak, saya lanjutkan. Setelah itu kan kita sudah melakukan nih penelitiannya. Kemudian data dari setiap respon kita input ke dalam software ini juga disesuaikan dengan jumlah apa namanya? Disesuaikan dengan eh, tiap perannya seperti itu. Baik itu run 1 di bagian total fenol, flavonoid, antosianin, dan asam laktat seperti itu. Baik, langsung saja saya tampilkan untuk data saya waktu skripsi. Baik, berikut ini merupakan data saya saat skripsi sebanyak 12 run jadinya. Nah, kemudian setelah kita memasukkan data respon dari tiap run, kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan analisis terhadap responnya. Baik dapat diklik pada bagian navigation pane-nya itu pada bagian analisis, kita klik yang ini. Kemudian nanti adik-adik bisa klik start analysis, bisa diklik, kemudian diklik bagian effect. Nah, di sini akan tertera half normal plot yang mana mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang mana saja yang paling berpengaruh terhadap respon dari, kalau dari saya di sini adalah respon dari total anthocyanin content seperti itu. Mungkin bisa Bilangin diklik dulu kliknya, ya. ya. Nah, pada awalnya itu di sini tidak tercentang seperti itu. Jadi adik-adik bisa dicentang terlebih dulu untuk tiap faktornya. Nah, yang A ini merupakan faktor yang pertama yaitu sukrosa, kemudian yang B merupakan faktor yang kedua yaitu yeast extract, dan yang AB merupakan interaksi antara sukrosa dan yeast extractnya seperti itu. Oke, mungkin bisa saya tambahin sedikit di sini. Itu kan ada A, ada AB, ada B. Jaraknya kan ada titik-titik itu ya, segitiga warna hijau. Jadi semakin mendekati segitiga warna hijau itu semakin besar faktornya dia yang mempengaruhi terhadap data. Data apa? Total anthocyanin content. A, ada AB, ada B. Yang paling dekat yang mana? A, berarti A itulah yang, atau sebaliknya. A, ketika diklik, itu tidak ada perubahan ya Kak Adit ya? Mohon maaf Pak, sepertinya semakin ke kanan itu pengaruhnya Semakin semakin besar ya. ya, maka garisnya nggak mau berubah merahnya ya, biasanya berubah itu. Oh sudah, pas sudah analisis soalnya. Oh nggak mau ya. Oke, berarti semakin lebar jaraknya, semakin jauh jaraknya, itu faktornya dia semakin besar ya. Kemudian berarti yang paling besar di sini apa? Yang mempengaruhi total anthocyanin content adalah yeast extract, diikuti oleh interaksi yeast extract dan sukrosa. Nah, jadi seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan Kak Adit?
Nggih, baik, Pak. Selanjutnya setelah kita klik faktor-faktor pada hal normal plotnya, selanjutnya bisa kita lihat pada bagian ANOVA. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa respon yang tadinya telah kita input itu sudah dianalisis menggunakan ANOVA yang terintegrasi pada software Design Expert seperti itu. Kemudian dapat kita lihat di sini pada tabel yang sebelah kiri itu dapat dilihat bahwa modelnya itu signifikan karena nilai probability value-nya itu kurang dari atau sama dengan 0,05 seperti itu. Kemudian juga dapat dilihat di sini bahwa sukrosa, yeast extract, dan interaksi antara keduanya itu memiliki model signifikan seperti itu. Kemudian juga di sini dapat kita lihat bahwa pada tabel yang sebelah kanan itu ada nilai R square, edges R square, predicted R square, dan adequate precision seperti itu. Yang mana R square sendiri itu merupakan besarnya kombinasi faktor untuk mempengaruhi respon dari nilai total anthocyanin content seperti itu. Kemudian untuk yang edges R square itu merupakan besarnya kombinasi faktor untuk mempengaruhi respon dengan mempertimbangkan jumlah sampel data dan atau jumlah dari faktornya seperti itu. Kemudian untuk predicted R square itu merupakan seberapa baik sih model ini untuk melakukan prediksi dari observasi yang akan dilaksanakan nantinya atau di masa depan seperti itu. Kemudian untuk yang adequate precision ini kan ukuran rasio antara signal terhadap noise yang membandingkan rentang nilai prediksi pada rancangan terhadap rata-rata kesalahan prediksi. Nah, pada bagian bawah ini dapat dilihat bahwa rasio antara rasionya itu dari adequate precision ini rasionya itu harus lebih besar daripada 4 seperti itu. Nah, kebetulan pada penelitian saya ini diperoleh rasio yaitu 68,229 seperti itu, yang mengindikasikan bahwa pemodelan ini telah presisi seperti itu. Kemudian di sini dapat kita lihat yaitu actual equation. Baik, tadi kan kita sudah melakukan analisis terhadap respon yang pertama yaitu total anthocyanin, kemudian bisa juga dilanjutkan respon yang total fenol, total flavonoid, total asam laktatnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya yang dapat dilakukan adalah Mungkin sebelum itu Kak Adit nggih, Pak. di ANOVA dulu tadi. Oh, nggih. ANOVA. Nah, nih biasanya adik kan kalau Kak Adit ini rumusan masalahnya apa Kak Adit? Untuk rumusan masalahnya itu yang pertama adalah bagaimana pengaruh antara sukrosa dan yeast extract terhadap komponen fitokimia dari kulit buah manggis, yaitu total fenol, flavonoid, anthocyanin, dan asam laktat. Kemudian untuk yang kedua adalah berapa konsentrasi sukrosa dan yeast extract yang optimal untuk digunakan dalam fermentasi kulit buah manggis. Seperti itu, Pak. Oke, kalau begitu bagaimana cara menjawab bagaimana pengaruh sukrosa, yeast extract terhadap dalam hal ini total anthocyanin content. Itu bisa dijelaskan melalui apa Kak Adit? Oke, baik, Pak. Untuk hal tersebut, untuk melihat pengaruhnya itu, kita dapat lihat berdasarkan actual equation, yang mana di sini dapat dilihat bahwa untuk sukrosa itu ada tanda plus yang mengindikasikan bahwa semakin besar konsentrasi sukrosa, maka respon dari total antosianinnya itu juga akan semakin besar seperti itu. Kemudian yang di sini yeast extract
juga ada tanda plus. Semakin tinggi yeast extract, maka total anthocyanin content akan semakin tinggi. Sedangkan di sini pada interaksi antara sukrosa dan yeast extract itu ada tanda minus yang mengindikasikan bahwa adanya interaksi antara sukrosa dan yeast extract itu berpotensi untuk menurunkan respon dari total anthocyanin content seperti itu, Pak. Terima kasih Kak Adit. Mungkin Oke. saya tambahin lagi. Jadi maksudnya persamaan. Ini persamaan apa Kak Adit? Linier ataukah apa? Kuadratik? Ini persamaan linear, Pak, karena pada faktorial itu hanya terdapat Ada. satu persamaan Ya, aja, suatu yaitu linear. persamaan aja. Ya. Persamaan linier ya. Oke. Berarti artinya apa? Itu ada plus 3,3 adik-adik. Jadi misalkan contohnya sukrosa. Ketika adik-adik meningkatkan nilainya 1 unit sukrosa, itu akan meningkatkan total anthocyanin sekian kalinya, 0,112. Begitu pula yeast extract, ya. Nah, tetapi ketika dicampur, karena dicampur bahannya ada interaksi pastinya. Interaksi itu akan menyebabkan apa? Penurunan total anthocyanin content. Nah, ketika digambar, gambarnya ke apa Kak Adit? Grafiknya. Nah, ini grafiknya. Hubungan antara apa? Sukrosa, yeast terhadap total anthocyanin konten. Kembali ke ANOVA tadi, Kak Adit. Ya. Ini hanya bisa dijawab ketika adik-adik menggunakan desain eksperimental data seperti ini. Ini tidak akan bisa kalian jawab, kalian temukan ketika menggunakan analisis-analisis secara konvensional. Ya, cuman pengaruh saja. Kalau dari sini, tadi Kak Adit sudah menjelaskan bagaimana pengaruh sukrosa, apakah dia meningkatkan, apalagi di sini ada interaksinya. Ya, ini adalah poin lebih di situ. Jadi grafik tadi, ketika itu dibuat persamaannya adalah seperti yang dicantumkan di dalam tabel. Ketikanya AC sama dengan 37 ditambah 0,12 berapa jumlah yeast extract dikurangi 0, interaksi antara sukrosa dikalikan yeast extract. Gambarnya adalah seperti tadi, ya. Situ. Nah, tentunya seperti halnya sebuah model harus dipastikan, ya, apakah model ini cukup. Nah, model cukup baik atau tidak? Itu kan tadi parameternya apa? Itu tabel di atasnya. Ada R-square, adjusted R-square, predicted R-square, kemudian adequate precision-nya di situ. Oke, coba sekarang satu lagi Kak Adi. Di yang ada diagnostik ya. Betul. Ini ada ya. Pareto terlihat di situ apa coba? Seperti kalau kalian jual dagang di apotek gitu loh. Pareto gitu. Pareto itu apa? Yang paling dominan. Di situ yang paling dominan apa? Adalah yeast extract. Nah, di situ ada garis merah di situ. Kalau Paretonya itu di bawah garis merah, berarti pengaruh dihilangkan faktor tersebut. Ini mepet, mepet sekali.
Tuh, lihat. Sukrosa berapa? Sebetulnya sama yeast extract juga kecil ya, konstansanya agak kecil. Ya. Tapi kita lihat di Pareto saja deh di situ. Nah, kembali ke Pareto ke Adit. Nah, sukrosa kecil sekali, ya. Pengaruhnya terhadap yeast extract itu dibuktikan dengan diagram half plotnya ini. Ya, di situ. Terus lagi di diagnostik ada normalnya, bukan half normal. Coba. Nah, di sini ada normal sum of residual di situ. Ya. Disinilah sebetulnya mungkin beberapa teman juga ini belum. Saya bisa melihat, ya. Saya bisa melihat apakah pekerjaan kalian itu sedikit nakal tanda kutip. Ya. Oke, biarlah ini untuk konsumsi saya saja. Oke. Nah, kemudian di sini terlihat di situ total antosianin dan lain sebagainya yang paling atas kiri atas itu ya. Nah, di situ adalah bagaimana sebaran datanya. Ya. Terlihat yang paling atas kanan atas, coba diklik itu Kak Adit. Titik paling atas tuh. Nah, itu formula berapa Kak Adit? Run 12. Ya. Coba di ini yang di bawah itu. Kan sama run 12. Bawah kanan. Paling atas mendekati itu. Paling tinggi itu. Total antosianin konten yang paling kanan bawah. Itu pasti run 12 juga. Yang bawah kanan. Ini yang bagian Ya, kanan bawah ya. kanan. Yang ini ya. Ya, betul. 12. Iya. Nah, saya meminta dia untuk mengulang run 12. Saya ingin memastikan lebih lanjut. Talk distance report. Run 12. Diturunin bawah reportnya itu. Nah, geser kanan. Nah, merah kan. Tuh, kanan. Nah, kan gini ulang ya. Suruh bikin formula lagi. Nah, ini saya bisa melihat data ini, saya bisa meminta Kak Adit mengulang run 12. Kenapa? Karena datanya dia outlier pencetakan ya di situ. Tapi sudahlah, pengen cepat lulus Pak gitu ya. Oke, tuh nggak apa-apa situ. Ya, jadi saya bisa mengevaluasi bagaimana kerja kalian di sana. Termasuk saya bisa melihat bagaimana error yang terjadi. Ya, apakah dia random error atau systematic error? Random error itu contohnya kesalahan pengamatan. Misalkan Kak Adit pakai spektro penetapannya, mungkin tangannya lagi capek, apa nimbangnya nggak pas, sehingga absorbansinya berubah dan lain sebagainya. Telat 1-2 jam data, itu bisa jadi telat 15 menit atau bagaimana. Ya, itu namanya random error. Tapi ketika ada terjadi systematic error, itu misalkan contoh systematic error dan random error itu bisa dilihat di grafik kiri atas itu. Bagaimana cara melihatnya nanti aja, ya. Kalau systematic error berarti ada yang salah dengan
metodenya. Yang namanya sistematik pasti hasilnya akan terpola. Yang tidak harusnya penelitian itu tidak boleh kita melakukan intervensi yang terlalu dalam. Ya datanya seperti itu, ya harus seperti itu disajikan. Tidak boleh diintervensi, tidak boleh dimanipulasi. Di situ. Ya. Terima kasih Kak Adi. Cukup satu contoh analisis saja. Sekarang dilanjutkan ke arah menjawab. Berarti rumusan masalah 1 sudah dijawab apa belum Adik-adik? Sudah. Ya. Ya. Sekarang bagaimana informasinya? Silakan Kak Adi. Baik Pak, saya izin untuk melanjutkan. Jadi di sini untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu berapakah konsentrasi yang optimal seperti itu. Jadi bisa diklik terlebih dahulu di bagian optimasi ini di yang numerikal. Kemudian pada bagian kriteria itu kita klik terlebih dahulu respon total antosianin. Di sini ada goals yaitu adalah apa namanya tujuannya gitu. Tujuannya di sini adalah untuk menghasilkan total antosianin yang kadarnya paling tinggi seperti itu. Jadi di sini ada beberapa yang dapat dipilih yaitu ada maximize untuk respon yang semakin besar, respon yang paling besar seperti itu. Kemudian untuk yang minimize yaitu nanti respon yang dipilih akan yang lebih kecil atau yang semakin kecil. Kemudian ataupun target kita dapat tentukan nanti respon dari total antosianinnya itu pada rentang berapa saja. Kemudian juga ada in range seperti itu. Kemudian di sini karena tadi sudah dimasukkan pada bagian pada tabel desain, jadi di sini dapat diketahui bahwa batas bawah dari kadar total antosianinnya itu adalah sebesar 2,079. Kemudian tuh batas atas responnya yaitu 6,87159. Nah, kemudian di sini dapat kita tentukan juga seberapa penting sih respon tersebut terhadap formula yang akan dihasilkan nantinya. Nah, di sini saya tetapkan bahwa importance-nya itu sebanyak plusnya 3. Nah, adik-adik juga dapat memilih plusnya 4 ataupun plusnya 5, tergantung seberapa penting respon tersebut bagi formula adik-adik. Kita klik juga yang ini, respon yang lain, yang total fenol, kemudian ditentukan goals limit pula pada respon lainnya seperti total flavonoid dan total asam laktat seperti itu. Nah, selanjutnya dapat kita klik solution. Nah, di sini pada tabel yang di atas merupakan kriteria yang kita tetapkan sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat antosianin, fenol, flavonoid, dan asam laktatnya dengan goals yang maximize. Kemudian untuk importance-nya sendiri, di sini untuk yang asam laktat itu plusnya 5. Di sini, kemudian untuk yang solusinya, diketahui bahwa dengan konsentrasi sukrosa sebanyak 45 gram per liter, kemudian ibaratnya 2,5 gram per liter, itu akan menghasilkan kadar total antosianin, kadar total fenol dan flavonoid yang dapat dilihat pada layar.
kemudian juga diperoleh nilai desirability. Nah, nilai desirability ini merupakan nilai kedekatan antara data yang diperoleh dari software design expert dan hasil. Nah, selanjutnya itu karena mohon maaf, gini, apa namanya, untuk cara kita untuk menentukan formula yang paling optimal itu ditentukan berdasarkan nilai desirability yang semakin mendekati satu, di mana semakin mendekati satu dapat dikatakan semakin baik, seperti itu. Kemudian dapat juga dilihat pada bagian grafiknya. Berikut ini merupakan counterplotnya dari seluruh respon yang telah ditetapkan tadi, dan juga ada counterplot untuk yang bagian desirability-nya. Kemudian juga di sini ada 3D surface. Mohon maaf, sepertinya untuk yang rancangan saya ini tidak ada 3D surface-nya karena untuk faktornya itu hanya terdapat 2 saja. Baik Pak, mungkin dari saya sekian aja Pak. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Eka. Oke, mungkin sambil menunggu Bapaknya, saya izin share untuk ya. Mungkin dari adik-adik mungkin nanti bisa dijadikan sebagai referensi ya. Mungkin ini judulnya implementasi dari factorial design pada fermentasi kulit buah manggis, pengaruh sukrosa dan yeast extract terhadap komponen fitokimia substrat. Seperti itu. Maaf, tadi saya masih mute ya? Iya Pak. Oh, Bentar sorry. dulu. Jadi tanda warna Ya. merah itu menandakan, ulangi Kak Adit. Sebentar Kak Adit. Ya, jadi itu kan ada Ya. warna ya. Warna biru, hijau, kuning, merah. Merah ini data kunci maksimumnya. Ya, karena kebetulan Kak Adit men-set optimum di angka maksimum, sehingga dia berada di warna yang merah ini, kondisi optimumnya. Nah, diagram desirability ini merupakan overlay gabungan dari diagramnya ini. Contoh TAC, TPC, dan lain sebagainya. Ya, nampak di situ TAC di mana maksimumnya? Di bagian kanan bawah. Berikutnya juga sama, kanan bawah. Kemudian di bagian bawahnya ini hampir di seluruh sisi kanan. Kemudian yang di sini kanan bawah. Nah, ketika di overlay menjadi satu yang namanya diagram desirability, itu di kanan bawah pula. Baik, jadi itu tadi. Berapa lama? Nggak ada 1 jam kan menganalisanya. Yang lama adalah mencari datanya. Menganalisanya cukup berapa tadi? Nggak ada 1 jam. Ya, tuh.
Datanya, tampilannya bisa seperti ini. Mungkin adik-adik hasilkan dengan menggunakan analisa bivariat biasa. Ya, menarik ini kalau ditampilkan di jurnal-jurnal. Nah, ada gambar-gambar begini, ya. Berikan kesan apa high tech gitu loh ya. Terima kasih Kak Adi. Jangan lupa tadi Kak Adi sudah berbaik hati membagikan ilmunya, membagikan apa katanya skripsinya juga mau dilihat. Jangan di bagian sekarang, nanti ketika ada yang mau silakan menghubungin Kak Adit ya, menghubungi Kak Adit untuk berbagi ilmunya dan lain sebagainya kalau Kak Adit nggak sibuk. Jangan lupa digitasi ya. Kebetulan Kak Adit juga ini sedang menyusun publikasi ilmiah di mana? Rumania ya? Iya Pak, di biointerface. Ya, jadi karyanya ini akan dipublikasikan di Rumania ya. Itu nanti penulis first authornya Kak Adit sendiri, nanti Kak Adit yang itu jadi portofolio barangkali ya semoga cita-citanya terwujud ya mau berangkat ke Manchester ya. Amin gitulah. Ya gitu. Oke, terima kasih Kak Adit. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Jika nggak ada, mungkin bisa dilanjutkan ke Gein ya. Baik Pak, saya izin untuk stop sharing ya Pak. Oke, silakan. Ada yang mau Iya. disampaikan buat adik-adik kelasnya? Eh, Mungkin tetap semangat adik-adik sekalian karena kan ini masih semester 4 ya, itu masih setengah perjalanan seperti itu. Mungkin bisa diperkuat, jangan capek-capek kayak gitu. Karena semakin melaju ke depan itu tantangan kalian tuh akan semakin berat seperti itu. Mungkin itu aja sih Pak. Tetap semangat buat Oke, adik-adik. terima kasih. Silakan sekarang Kak Gein. Tadi sudah dari Kak Adit ya, sekarang dari Kak Gein yang barusan saja tadi siang ujian tugas akhir 2. Baik Bapak, saya izin share screen Bapak ini. Nanti kalau udah beres jangan lupa publikasinya deh ya. Iya Bapak, baik. Ya, kan kamu juga pengen ngajar. Publikasi itu jadi portofolio untuk mencari beasiswa. Nah, silakan. Iya, eh, baik. Mungkin karena udah banyak yang dijelasin sama Kak Adit juga, tadi juga udah jelasin banyak Pak Eka. Jadi mungkin saya langsung saja ke mixture design-nya. Kebetulan untuk saya sendiri, saya menggunakan metode di optimal, di mana untuk mixer, habis itu untuk di desain expert 13, dia ada di mixer, habis itu ada pilihan 3, lalu saya pilih yang optimal dan custom. Jadi kebetulan untuk penelitian saya yang di optimasi itu ada 3 komponen, di mana di sini kan bisa dilihat baru ada kolom untuk lalu untuk komponen base, saya menggunakan surfaktan, ini Twin 80. Lalu untuk komponen C, saya menggunakan kosurfaktan, yakni PEG 400. Untuk rentangnya, itu untuk minyak ikan, saya setnya 0,5. Ini juga berdasarkan studi pustaka sebelumnya, bukan dari berdasarkan trial. Jadi seharusnya untuk metode optimal sebelumnya harusnya dimulai dulu dengan faktorial atau response surface karena itu akan lebih bisa menjelaskan pengaruh dari masing-masing komponen. Jadi lebih mudah untuk menentukan low height-nya sehingga rentangnya tidak terlalu jauh. Namun karena keterbatasan waktu, saya langsung menuju ke
optimasi formula langsung tanpa ada optimasi pengaruh dari faktorial atau dari respon survei sebelumnya. Untuk Twin 80 saya setnya di batas height-nya 9,5. Lalu untuk PEG saya batas low-nya 1, untuk batas height-nya 5. Lalu untuk di sini ada bagian atas di total ini adalah jumlah total dari ketiga komponen ini nanti divariasikan. Jadi nanti jumlah totalnya saya kebetulan setnya 11 karena kalau misalnya di set 12 atau 13 itu akan muncul seperti ini jika di next. Jadi range-nya tidak memenuhi. Range yang berkurang itu adalah di range yang komponen B, di mana komponen B di komponen B-nya harusnya 4 low-nya, tapi di sini dia jadi 5. Jadi untuk setnya saya buat di 11. Kalau untuk setnya saya buat di 11 itu bisa untuk dari range-nya mengikuti range yang saya set di sini. Kemudian untuk desainnya, search-nya saya buat exchange, lalu ini ada optimality. Nah, optimality ini ada I, ada D, ada A. Kebetulan saya pakai yang D. Kenapa saya pakai yang D? Karena untuk yang I, ini sebenarnya ada penjelasannya langsung. Untuk yang I itu harus diawali oleh dengan metode respon survei sebelumnya. Sedangkan untuk yang A, itu sebenarnya dari pustaka yang dicari katanya lebih bagus, namun ada beberapa kolom yang tidak berhubungan dan akan mempersulit pembacaan data. Jadi saya menggunakan yang D dengan lack of fit 5 dan repeated point-nya juga 5, di mana total runs yang saya dapat itu ada 16 di sini ya, total run-nya ada 16. Lalu kemudian tinggal di next. Lalu ini adalah tempat untuk menginput respon. Sama seperti tadi di Kadit, kebetulan respon saya ada 4, jadi tinggal ditambahin aja di bagian atas ini sampai responnya 4, kemudian diisi. Kebetulan respon saya yang pertama itu ada persen transmitan, lalu yang kedua itu ada pemisahan fase, lalu yang ketiga itu ada efisiensi penyerapan atau entrapment, lalu yang terakhir itu ada drag loading. Untuk ini satuannya persen, ini juga satuannya persen. Lalu untuk persen transmitan juga persen, lalu untuk pemisahan fase dia tidak ada satuan, karena itu hanya hasil pembelajaran saja. Lalu setelah itu tinggal di finish dan akan muncul tampilan seperti ini. Dimana nanti jika sudah di input, mungkin saya bisa share langsung ke penelitian saya yang sudah ada datanya. Baik, ini untuk penelitian saya yang sudah ada datanya, di mana range datanya adalah sebagai berikut. Untuk analisisnya, saya mulai mungkin dari transmitan dulu, di mana analisis dia pertama adalah kita pilih configure-nya. Kita coba, kalau saya pribadi, dari Pak Ian sendiri nyuruhnya dicoba saja untuk mulai dari no transform, karena ini biar nilai rumusnya adalah Y aksen sama dengan Y. Lalu dicek fit summary-nya. Nah, fit summary ini akan menentukan model. Di sini bisa dilihat bahwa model yang direkomendasikan itu adalah model yang kuadratik. Jadi nanti selanjutnya dengan R square-nya 0,90964. Lalu selanjutnya dipilih ke menu atas ini, pilih yang model, lalu ini sudah di set kuadratik seperti rekomendasi di fit summary. Kemudian di ANOVA bisa dilihat ini untuk p-value modelnya ya, karena saya setnya p-value-nya adalah kurang dari 0,05. Jadi ini sudah signifikan dan memenuhi. Untuk lack of fit-nya itu diusahakan biar hasilnya not signifikan, karena ini menggambarkan pergeseran data atau simpangan data. Jadi di sini sudah not signifikan, jadi sudah bagus dari datanya. Kemudian ini untuk nilai R square-nya juga sudah hampir mendekati 1, di mana ini mendeskripsikan bahwa modelnya sudah data yang dihasilkan itu sudah linear, dan untuk adjusted-nya dan untuk adjusted dan predicted ini ada syaratnya, yaitu kurang dari 0,2, di mana ini sudah bisa dilihat ini kurang dari 0,2. Kemudian untuk ADEC prediction-nya juga sudah memenuhi persyaratan, yaitu lebih dari 4. Lalu kebetulan seperti
Kak Adit juga, rumusan masalah saya yang pertama itu adalah mengenai pengaruh. Nah, untuk pembacaan pengaruh sendiri itu bisa dilihat pada actual equation, di mana di sini bisa dilihat tabel-tabel ini. Jadi di sini dapat diketahui bahwa eh, hasil minus di depan ini berarti dia menurunkan minyak ikan patin, berarti menurunkan nilai persen transmitan. Lalu untuk twin baca data itu ada di model graphs, kemudian akan muncul kontur seperti ini. Untuk kontur seperti ini, kenapa bagian ini abu-abu? Itu karena kebetulan range yang saya masukkan, range yang diinput di awal, itu jumlahnya tidak sama dari komponen minyak ikan itu jaraknya dari 0,5 sampai 2 berarti hanya 1,5, jadi segini aja. Sedangkan jarak yang komponen twin itu lebih panjang. Jadinya dia ini yang panjang ini adalah mengikuti jarak dari range atau interval dari twinnya. Jadi ini kosong karena memang tidak eh, tidak dibaca sampai situ oleh desain. Kemudian bisa dilihat di sini, ini dari warna ini adalah menggambarkan ini ya, jadi warnanya itu dilambangkan di sini, di mana warna biru itu semakin biru warnanya berarti nilai persen transmitan semakin kecil, semakin merah warnanya berarti persen transmitan itu semakin besar. Di mana ini hotspot, kebetulan untuk persen transmitan saya setnya pengennya persen transmitannya besar, berarti ada di bawah di titik merah, jadi runnya mungkin di sini antara run yang merah. Kemudian apalagi Pak yang harus saya jelaskan Pak? Pengen lihat tiga dimensinya coba. Tiga dimensinya Pak. Ya. Nah, Untuk tiga dimensi gambar tiga dimensi bisa diputar-putar gitu ya. ya, gambar tiga dimensi ini bisa diputar-putar. Menarik ini kalau tampilkan di jurnal ya. Ini sebenarnya mengikut kurang lebih sama seperti plot kontur, cuman bedanya ini digambar dalam bentuk tiga dimensi, jadi persebaran datanya bisa dilihat lebih jelas, di mana kalau plot tiga dimensi itu mencari lengkungan. Sebenarnya titik optimum itu harus ada di hotspot, kemudian dia harus ada titik turun lagi seperti itu. Jadi ini sudah dapat lengkungan turunnya sebenarnya untuk Oke. transmitan. Nanti yang dicantumkan di publikasi ini ya yang tiga dimensi ya. Iya, boleh Bapak. Oke. Untuk formula optimumnya saya jelaskan juga Pak. Boleh, boleh, boleh. Lalu untuk eksekusi data yang lain itu kurang lebih ini ET tidak Samanya. saya gunakan. Kurang lebih sama ya. Nah, sebentar. Ini saya pengen nambahin. Transformasi data tadi. Oh ya, ini Oke, baik. Nah, itu coba klik model dulu. model Fit summary, model. fit summary. Oke. Nah, ini. Ada yang suggested, ya. Kalau ketika nggak ada, dengan data kalian nih ya, misalkan, waduh nggak nemu nih, modelnya nggak ada yang sesuai. Jadi bisa ditransformasikan di situ, coba lihat. Walaupun nggak akan mempengaruhi sih, coba lihat. Nah, itu kan no transform. Bisa di square root, natural log,
dan seterusnya. Jadi Y-nya, prediksinya, itu nilainya di log 10 dikalikan Y plus K dan lain sebagainya. Ditransformasikan. Ya, dengan catatan apa tadi ada apanya, ada kriteria. Rasionya berapa? Kalau rasionya biasanya besar, sulit itu nanti, ya. Kalau tadi tutorial desain akan muncul di sana rasio apa? Noise to apa tadi, ya. Di situ. Itu kalau rasionya besar, lebih dari 3 atau berapa di sini. Itu bisa ditransformasikan, ya, supaya kita bisa menggambarkan model persamaan matematik yang sesuai. Seperti itu. Sebetulnya real data itu lebih bagus. Tapi boleh ditransformasikan. Ya, saya kalau nggak ada papan tulis jadi agak sulit menjelaskan. Jadi misalkan kita punya target, ya, di sebelah kanan saya. Kemudian data saya di sebelah kiri. Target ini bentuknya titik, data saya juga bentuknya titik di tangan kiri saya, ya. Nah, titik ini kan kecil. Data normal itu kecil. Kalau udah dekat gini enggak masalah. Tapi kalau rasionya terlalu jauh, caranya bagaimana mendekatkan? Dengan memperbesar titiknya, ya. Semakin besar kan lama-lama jaraknya semakin pendek. Itu analoginya. Rasionya semakin pendek. Jadi kemampuan dia untuk menggambarkan, memodelkan juga akan semakin mudah di situ, ya. Tapi karena nggak perlu di sini, sehingga tanpa ditransformasikan datanya, ya. Kalau di desain expert 7 begitu bunyinya. Oke, sekarang silahkan dilanjut untuk optimasi, ya. Baik, selanjutnya karena ini datanya sudah maaf Bapak, saya kembalikan dulu. Karena datanya sudah dieksekusi semua, sudah dianalisis semua. Lalu kita lakukan optimasi karena memang tujuan salah satu rumusan masalah saya yang kedua itu adalah untuk mencari formula optimum dari dari minyak ikan patin, Twin 80 sama PEG. Lalu caranya adalah pertama dioptimisasi Data apa? Dari data observasi, data pengamatan. Kebetulan di sini terendahnya 5 baru nanti bisa dianalisis secara grafik, ya. Akan tahu letaknya di mana formula optimumnya. Prinsipnya sama dengan numerical. Oke, sekarang kembali ke numerical. Baik, di sini untuk numerical untuk konsentrasi minyak ikan patin sama PEG sama Twin itu saya setnya in sudah PEG sama Twin itu setnya range karena sudah sesuai karena untuk range-nya kan sudah dimasukkan di awal, jadi saya tidak mau masuk range lagi di formula ini untuk responnya. Ini sesuai jadi target ini bisa di kan sebelumnya ada maksimal ya mana mau persennya terus import 5. Jadi nanti peletakan titik pembobotannya akan lebih berat
di persen transmitan. Selain persen transmitan, di sini saya set phase separation atau pemisahan fase, itu juga importance-nya 5, pembobotannya 5, karena ini menentukan kestabilan sediaan, jadi saya maunya sediaannya stabil dulu gitu. Makanya untuk phase separation dan transmitan ukurannya kecil dan stabil gitu target sediaannya. Lalu di sini untuk phase separation bisa ditarget, jadi nanti untuk respon itu sebenarnya bisa ditarget mau berapa. Misalnya ini PC present saya nilainya kan 0 sampai 1. Tapi nilai hasil pengujian adalah 0,862 sampai 1. Dimana di sini saya pengen hasil PC separation-nya itu 1 gitu. Jadinya di sini ditarget 1 seperti itu. Lalu untuk efisiensi penyerapan itu sama dengan transmitan, tinggal di set maximize saja, tapi importance-nya tidak di set 5. Di sini importance-nya cuma di set 3 aja, karena fokusnya saya ingin bobot terberatnya ada di transmitan sama separation. Begitu juga dengan drag load, untuk ini juga maximize. Kemudian setelah di set seperti ini, nanti akan muncul solution. Solution ini adalah formula optimum yang disarankan oleh desainnya yang sudah dihitung. Jadi sini kebetulan ada 5, dan dari 5 ini yang di bold ini adalah yang dipilih oleh desainnya, karena memang nilai desirability-nya itu agak jomplang ya di sini, jadi gampang desainnya milih. Yang ini ada 0,974, terus yang di bawahnya langsung 0,42, jadi yang dipilih adalah nilai desirability mendekati 1, jadi yang dipilih langsung formula 1 seperti itu. Lalu Oke, terima kasih. Lanjut deh, lanjut. Lalu setelah itu bisa dilihat juga untuk konturnya seperti ini. Di sini karena masih all responnya bisa diganti untuk lihat nilai desirability seperti ini. Nah, run formula yang jadi optimum itu letaknya di sini. Ini formula optimumnya seperti yang ada di solution, ada di titik merah dia. Mungkin sekian Bapak yang bisa saya jelaskan. Jangan di close dulu. Coba di numerical kembali lagi kriteria. Nah, ini yang tadi saya tanyakan di ujian. Ya. Coba kotak antara 0,004 sampai 0,7 itu. Kamu geser ke maksimum. Ini kebetulan drag load-nya di tengah-tengah kan? Iya, Bapak. Nah, coba kamu set ke kanan tuh. Iya, di situ. Ini bisa ini nanti. Ya. Tapi bagaimana efeknya terhadap jadi lebih ditekankan nanti nilainya yang paling besar gitu ya. Bukan di tengah-tengah. Coba kalau dari itu dipepetkan, dimaksimumkan bobotnya di 10, solusinya berubah pasti. Coba berubah nggak itu? Nilainya desirability-nya berapa? Berubah Turun Bapak. 0,96. Ya, tadi 0,97. Ya, sebetulnya ini bisa lebih dipilih deh. Kan masih diterima 0,9 ini. Ya, Iya, masih. drag load-nya, ya. Drag load-nya bisa dipepetin lagi sebetulnya. Kecuali ketika itu terjadi perubahan yang drastis, jadi 0,4 gitu. Jangan, ya, jangan. Lebih baik dibiarkan aja default-nya, ya. Kadang-kadang, nah ini tadi persen transmitan yang dihasilkan, ini kan untungnya di yang namanya optimum kan belum tentu maksimum ya. Di drag load katakanlah di situ. Drag load-nya mungkin di formula optimum masih di bawah atau masih dirasa belum memuaskan. Nah, kita paksakan lagi drag load-nya seoptimal mungkin. Ya, udah dikasih important, digeser lagi kasih pembobotan di angka yang maksimal. Kita bisa cek di situ desirability-nya. Apakah desirability-nya masih dirasa cukup bagus? Ketika dirasa cukup bagus ya nggak apa-apa. Ya, itu. Tapi R-nya juga pasti akan berubah nanti. Ya. R-nya akan lebih berkurang sih biasanya ya. Lebih berkurang. Memang yang set default-nya dari ini yang terbaik sih sebetulnya. Ya, tapi kadang-kadang dalam kondisi tertentu hasilnya dari prediksi belum memuaskan, ya kita bisa lakukan intervensi di sana. Baik, terima kasih. Ya, ada yang mau disampaikan lagi, Kein?
Sudah sih Bapak, segitu Ada saja. yang mau disampaikan sama adik-adiknya? Tadi Kak Adit sudah, sekarang tinggal, kan kebetulan barusan selesai ujian nih. Eee, Mungkin kalau dari saya sama sih Bapak, kurang lebih. Tetap semangat aja, nggak apa-apa jalanin aja dulu, karena gimana pun pasti lewat, Pasti pasti lewat, selesai. masalah waktu saja ya, Iya, pasti masalah waktu saja, lulus. Cuman waktunya kapan nggak tahu ya. nggak tahu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, bisa stop share ya. Baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan sama Kak Adit, sama Kak Gein. Jadi ini sebetulnya apa namanya, saya ingin berbagi ya. Bukan berarti saya malas atau bagaimana, enggak, karena ini bagian saya dalam mendidik apa namanya Kak Adit juga Gein supaya minimal mengenal ini ya. Ya kalaupun nanti ingin menjadi, kalau belum berubah pikiran ya, kan terus saya racunin gitu ya. Ayolah, nah gitu, semangatlah gitu. Karena ke depan tuntutan akan jauh lebih tinggi, lebih ini lagi, mungkin apoteker sudah semakin banyak, semakin ini kita harus terus mengembangkan diri kita. Begitu. Masalahnya apa Pak? Masalahnya gini ini biaya sekolah kan gini malah nih. Kita akan bantu. Saya pribadi akan membantu membukakan jalan ya, membukakan jalan apa namanya mencarikan beasiswa di situ. Ya, salah satu poin terpenting dalam mencari beasiswa adalah yang penting diterima dulu kalau mau melanjutkan studi S2 ya. Kemarin juga kalau ingin ini di Kadit sudah karena dia sudah selesai nanti Giin juga barangkali kalau mau tertarik silakan. Paling mudah adalah tawarin. Kalau mau ingin mengabdikan diri sebagai dosen ataupun sebagai guru dalam artian ini, ya saya sarankan untuk sekolah yang dekat aja di Udayana. Saya tawarkan di S2 Biologi. Bahkan kalau mau memang yakin mantap dicetakkan LOA sudah pasti diterima di S2 Biologi. Cuman PR-nya bagaimana mencari beasiswanya. Kebetulan S2 Biologi kan sudah apa namanya sudah bekerja sama dengan LPDP. Tinggal kalau sudah terima LOA, daftar di LPDP pasti akan dibiayai. Biaya sekarang kalau nggak salah ya, untuk LPDP uang saku ya, saya bilang uang saku ya, bukan yang lain-lain ya. Kan masih bujang semua, kecuali kalau sudah berkeluarga akan ada tunjangan keluarga. Uang saku kalian itu sekitar 3,5 juta kalau nggak salah. Sekarang ya, zaman saya dulu 3 juta, kalau sekarang nggak tahu 3,5 juta atau bahkan 4 juta, saya nggak tahu. Bayangkan itu, kalian belum punya tanggungan dan lain sebagainya, dikasih uang saku 4 juta per bulan, ditambah beasiswa untuk pendanaan tesis. Ketika kalian tembus jurnal internasional bereputasi dapat bonus uang 25 juta untuk I2, nah itu. Nah, saya racunin seperti itu, gitu. Supaya apa? Termotivasi lebih lanjut. Ya, semua harus berproses tentunya. Mimpi indah kan tidak hanya dibayangkan saja ya. Kalau dibayangkan saja halu itu, berkayal. Bermimpi boleh, tapi cuma hanya khayalan belaka ketika tidak dilakukan atau dikerjakan. Makanya ya berproses dulu sambil berpikir kan masih ada waktu. Silakan mau lanjut S2 atau ke profesi terlebih dahulu. Itu saran saya, obrolan ringan saja ya seperti itu ya. Ya gitu, jadi ini salah satu upaya saya sih sebetulnya. Untuk saya pengennya sebetulnya offline karena minggu ini penuh. Penuh saya harus menguji skripsi dari pagi siang rata-rata siang ada praktikum kan seperti itu. Jadi saya nggak bisa mengadakan kuliah secara offline. Kan enak ya kuliah offline, saya dampingi diisi oleh kakak kelas kalian yang cukup kompeten menurut saya. Kan tadi cukup jelas kan? Cuman bagaimana cara metodenya saja menyampaikan. Tadi saya bilang sama mereka, katakan, saya butuh PPT Pak, saya nggak ngerti bikin PPT. Workshop saja. Karena dengan workshop, mahasiswa akan langsung berlatih. Ya. Langsung berlatih, langsung bisa mengetahui sebetulnya nanti manfaatnya belajar ini untuk apa sih? Gitu loh. Ya.
manfaatnya saya belajar itu apa gitu. Bukti implementasinya, tampilan fisiknya yang bisa dilihat, luarannya kayak apa. Ya, kalau sekedar teori saja mungkin nggak menarik gitu loh ya. Di situ. Makanya saya berupaya untuk menyajikan hasil-hasil penelitian dari kakak kelas kalian sendiri, biar kakak kelas kalian sendiri yang menyampaikan seperti apa. Ya, tentunya saya akan saya kaitkan dengan mata kuliah yang kebetulan saya ampu saat ini. Ya, di situ. Ya, jadi kalau mau, Gein nanti bantu Geniken sama Adit bikin analisa bibliometrik. Ya, tinggal merapikan saja seperti adik kelasnya kemarin sudah saya ajari, tinggal bagaimana merapikan database, kemudian disusun narasinya, contoh narasinya sudah saya berikan, contohnya bagaimana cara menulis, itu laku di jurnal internasional berreputasi Q1, bayangkan itu. Nggak usah masuk lab, di depan komputer, ya, dengan ilmu yang tidak banyak dikuasai orang, apalagi farmasi. Tuh. Yang selama ini hanya bisa melihat gambarnya, gambar apaan ini ya. Sekarang ternyata ketika mau belajar, mau ini, ternyata mudah. Tinggal ada kemauan mau bergerak tidak. Di situ. Ya. Yang namanya belajar, kalian sudah bukan anak-anak lagi, tidak mungkin kita akan berikan secara detail, jelas semua begitu. Ya. Karena kalau kalian diberitahukan secara detail, jelas itu kemampuan rasa ingin menggali informasi yang lebih itu nggak ada. Karena yang membedakan antara mahasiswa satu yang lain, mungkin judul topik sama, tapi biasanya yang membedakan rasa penasaran. Ya, saya pengen tahu. Ya. Ketika rasa pengen tahu itu tidak ada, ya kan pemahaman mereka hanya sebatas apa yang disampaikan oleh dosen. Tetapi rasa pengen tahunya itu lebih mencoba hal-hal yang mungkin tidak disampaikan karena penasaran. Kalau nggak ketemu bisa didiskusikan. Harapan saya seperti itu. Nah itu yang membedakan antara terus terang sampaikan mahasiswa satu dengan yang lain di situ. Mungkin sama, ini sama. Yang membedakan apa? Bahasa sederhananya hanya rasa penasaran. Rasa penasaran, ingin mencoba, ketemu masalah, harus didiskusikan. Nah itu yang akan membeda lompatan mahasiswa satu dengan yang lain. Tuh. Lompatnya 1 meter, ini 2 meter, 3 meter. Tuh. Sebetulnya dengan desain ini cukup untuk bekal kalian nanti studi S2. S2 saya seperti ini. Ya, tinggal saya tambahin lagi sebetulnya parameternya. Ya, kalau tadi parameternya mungkin spektrum gini-gini, mungkin tambahin KLT di situ atau HPLC, ya. Di situ. Konsepnya sama, ya. Parameternya mungkin S1 cukup spektrum lah, HPLC sulit dan mahal. Dan situ mungkin juga sama, ya. Karena kalau menggunakan di situ apa sebagainya itu untuk tiba-tiba potensi dan lain sebagainya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada bekal seperti ini dengan menambahkan beberapa parameter, ya sudah dapat beasiswa, dapat uang saku, ditambah lagi sertifikat gelar master. Ya. Nah, saya coba menawarkan itu. Ya, ini sebetulnya saya ngomong ini bukan bagaimana, hanya ingin membangun semangat adik-adik semuanya, ya, bahwa ya memang kalian itu pilihan di farmasi. Karena memang kita di farmasi betul-betul berjibaku betul bagaimana lulusan ini memberikan intinya bisa bersaing lah dengan lulusan yang di luar sana. Ya, itu dengan segala macam keterbatasan kondisi yang ada. Ya, isi kepala kemampuan kita kan nggak ada yang batasi. Sarana prasarana mungkin bisa dibatasi, tapi kemampuan kita ya gitu. Saya sekolah sampai tinggi pun juga nggak banyak bekal yang diberikan profesor saya, promotor saya. Hanya rasa penasaran saya yang bisa memaksa saya untuk mengembangkan banyak macam ilmu. Yang saya bagikan ke kalian tuh nggak saya dapatkan di kuliah, jujur saja. Ya. Sama saya dulu di dosen saya juga begitu. Sisanya saya mengembalikan ke diri saya sendiri. Saya pengen belajar nggak? Kalau saya nggak pengen belajar, sedikit informasi yang saya terima dari dosen saya itu saja gitu. Di situ. Ya akhirnya murid-murid saya bisa jauh lebih ngerti dari saya ya. Di situ, nggak apa-apa.
teknis gitu, cuma coba-coba. Ya kan saya kan sudah nggak punya waktu lagi mencoba-coba gitu. Ya kalian yang masih punya waktu silahkan gitu. Sehingga terus berlanjut dan terus berlanjut gitu. Saya senang justru kalau murid saya jauh lebih pandai dari saya. Itu keberhasilan seorang guru tuh di situ. Bukan berarti saya justru menghambat murid saya menjadi nggak akan lebih pandai dari saya, enggak. Ya, karena ya semakin lama kan saya semakin bertambah usia juga kemampuan saya semakin berkurang, ya harus regenerasi giliran yang muda-muda gitu. Ya. Di situ mungkin ini pertemuan terakhir dengan saya di metodologi penelitian. Saya rasa apa yang saya sampaikan itu sudah cukup membuat kalian untuk menulis sebetulnya ya. Menulis artikel ilmiah yang bisa dipergunakan sebagai syarat lulus sebetulnya. Ya. Syarat lulus juga banyak hal nanti, kebetulan nanti ada WSNF dan lain sebagainya, acara itu juga bisa jadi bekal kalian ya. Menjadi satu syarat lulus untuk SKL dan lain sebagainya. Ya, saling support itu karena bagaimanapun juga kalian masih satu keluarga besar Farmasi Udayana. Ya, saya kembalikan program dari kalian untuk kalian begitu aja. Kebetulan ada Kak Hima di sini ya, ex Kak Hima di misioner ya, ya. Nanti jadi pembina harapan saya ya. Di situ ya syukur-syukur bisa bergabung dengan saya menjadi teman sejawat di sini. Tuh. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih buat adik-adik semuanya. Terima kasih buat kakak-kakak kelas yang sudah membantu saya ya. Jadi begini sebetulnya mengajar ya. Nggak usah banyak teori, nggak usah banyak, langsung praktek. Implementasinya seperti apa. Sehingga tahu mahasiswa nanti manfaatnya saya belajarin itu apa. Gunanya untuk apa. Walaupun nanti tidak dipakai, itu urusan pribadi mereka. Karena kebutuhan mereka berbeda. Kalau saya di klinik nggak pakai itu ya gimana Pak? Ya